Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Agustiasa Putri pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan hardware, submateri yang akan saya bahas yaitu mengenai sistem komputer, evolusi komputer, ragam komputer, perbedaan sistem komputer dan sistem informasi. Sistem komputer adalah perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Fungsi sistem komputer yaitu menginput sebuah data, memproses data, menghasilkan data, dan menyimpan data. Komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu komponen software adalah perangkat lunak, kemudian yang kedua komponen hardware, yaitu seseorang yang menjalankan sebuah komputer, dan yang ketiga komponen hardware. Komponen hardware adalah sebuah komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata, bisa dilihat secara langsung, bisa diraba, dan bentuknya nyata. Hardware berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya atau yang sering disebut brainware. Fungsi hardware secara umum. Yang pertama yaitu menerima input. Fungsi ini dilakukan untuk menerima inputan yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses oleh informasi baru. Yang kedua, mengolah data atau informasi. Setelah mendapatkan masukan atau inputan, hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah atau memproses inputan tersebut menjadi informasi baru. Memberikan output. Setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran kepada user. Setiap output yang dihasilkan atau yang didapat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus, yaitu perangkat keluaran. Yang terakhir yaitu menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Hardware untuk menyimpan data ini tidak hanya terpasang di dalam komputer, namun ada juga yang di luar komputer. Jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. 1. Input device atau perangkat masukan, yaitu hardware yang berfungsi untuk memasukkan sebuah data ke komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, mikrofon, webcam, dan lain-lain. Proses device yaitu perangkat pemroses data, yaitu yang berfungsi untuk memproses data, contohnya yaitu CPU, VGA, RAM. Yang ketiga, output device adalah perangkat keluaran. Yang termasuk dalam perangkat keluaran yaitu monitor, proyektor, printer, plotter. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun yang termasuk dalam perangkat penyimpanan yaitu hard disk. Kalau hard disk itu perangkat penyimpanan internal yang artinya di dalam komputer. Sedangkan perangkat penyimpanan di luar komputer atau eksternal yaitu flash disk. Perangkat peripheral yaitu perangkat tambahan. Contohnya yaitu modem yang berfungsi untuk memberikan akses data atau internet kepada komputer. Evolusi komputer. Sebelum tahun 1940, manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nomor 1 hingga 9. Selepas itu mulai mengenal nomor-nomor yang lebih besar menggunakan digit 0 hingga 9. Tahun 1617, Jennifer menemukan perhitungan logaritma, alat yang disebut Nipper. Blaise Pascal menciptakan mesin perhitungan mekanikal pertama pada tahun 1642.
beroperasi dengan menggerakkan gear. Tahun 1816, Charles Babbage membuat The French Engines. Mesin ini bisa menyelesaikan masalah perhitungan, di mana Charles Babbage yaitu orang pertama kali yang menemukan komputer. Howard Aiken memperkenalkan penggunaan mesin elektromekanikal yang disebut dengan nama Mark I pada tahun 1937. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama menggunakan vacuum tube untuk menyimpan baris perintah. Yang termasuk dalam komputer generasi pertama yaitu ENIAC, von Neumann Machine, dan komputer komersial. Komputer generasi kedua. Perubahan mendasar yaitu dari vacuum tube diganti oleh transistor, yang dimana ukurannya lebih kecil, lebih ringan, disipasi daya lebih rendah, solid state device, terbuat dari silikon. Yang termasuk dalam komputer generasi kedua yaitu IBM 7094 dan DEC PDP-1. Komputer generasi ketiga, perubahannya yaitu yang generasi kedua transistor diganti mikroelektronik sebagai pengganti transistor yang generasi kedua. Yang termasuk dalam generasi ketiga yaitu IBM 360 dan DEC PDP-8. Komputer generasi terakhir. Pada komputer generasi terakhir ini sudah memanfaatkan mikroprosesor, di mana perkembangannya yaitu 1971 4004 mikroprosesor pertama. Semua komponen CPU adalah single chip 4 bit, diikuti dengan munculnya 8008 tahun 1972, 8 bit mikroprosesor dengan desain aplikasi khusus. Dan 1974 Intel adalah mikroprosesor dengan kegunaan umum dengan teknologi mikroprosesor. Jenis dan ragam komputer. Jenis komputer dapat digolongkan berdasarkan satu menurut jenis data yang diolah, ada komputer analog, komputer digital, komputer hibrida. Menurut kemampuan mengolah data, ada komputer ukuran kecil, mikrokomputer, komputer ukuran sedang, mini komputer, komputer ukuran besar, komputer ukuran superkomputer. Menurut bidang masalah, general purpose computer, special purpose computer. Menurut komponen elektronika atau menurut prosesornya, ada mainframe komputer, mini komputer, dan personal komputer. Menurut bentuk dan ukuran fisik, ada komputer desktop, komputer tower, komputer portable, komputer laptop, komputer netbook, komputer subnetbook, dan komputer pinetop. Perbedaan sistem komputer dan sistem informasi. Sistem komputer merupakan sebuah jaringan elektronik yang terdiri dari sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang bertujuan untuk melakukan tugas tertentu. Dan sistem komputer itu kembali lagi kan membahas tentang database, hardware, software. Maka di sistem informasi mempelajari manajemen yang dimana di bidang itu belum ada di sistem komputer. Itulah studi utama sistem informasi, di mana dalam sistem informasi membahas tentang bagaimana menerapkan dan membangun teknologi informasi yang mirip dengan proses bisnis saat ini. Terima kasih, sekian materi dari saya. Ada yang ditanyakan? Ya, silahkan. apa hubungannya sistem informasi dengan hardware? Maksudnya sistem informasi manajemen dengan hardware gitu, ta? Ya, betul. Jadi, kenapa sih dalam sistem informasi manajemen kita membahas hardware? Jadi sebenarnya itu dalam perusahaan atau dalam sebuah kantor itu kan biasanya ada yang menggunakan komputer. Ya nggak biasanya sih, semuanya lah ya pakai komputer.
Jadi kalau kita mempelajari hardware itu supaya nanti kita tahu spesifikasi komputer yang seperti apa yang cocok untuk komputer perusahaan atau komputer laptop. Karena kan setiap perusahaan kan beda-beda pakai sistemnya. Jadi untuk mengenal lebih jauh tentang spesifikasi komputer itu tadi. Jadi nggak asal beli gitu loh untuk perusahaan atau untuk kantor. Jadi seperti itu. Bisa dipahami. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, dengan Mbak Dinda. Yang tadi Mbak Fani ya, terima kasih Mbak Fani atas pertanyaannya. Rekomendasi spesifikasi komputer apa yang bagus untuk perusahaan? Ya. Jadi nyambung ya sama pertanyaannya Mbak Fani tadi, bahwasanya kalau hardware itu untuk tahu spesifikasi. Jadi ada 2 jenis spesifikasi komputer yang bagus untuk perusahaan atau kantor, yaitu komputer kantor hemat atau komputer kantor yang handal. Kalau yang hemat itu yang memiliki harga ekonomis. Jadi spesifikasi untuk kantor hemat itu prosesornya bisa dual core, RAM-nya minimal 2 GB, hard disk-nya minimal 320 GB, aksesoris DVD-RW dan speaker, yang dimana yang bisa memasukkan DVD itu loh. Terus VGA-nya onboard, monitornya minimal 16 inci. Nah, komputer ini atau spesifikasi ini tuh cocok untuk aktivitas penggunaan biasa seperti pengerjaan Microsoft Office, browsing, accounting, kasir, tempat jasa pengetikan, warnet. Dan harganya kisaran 3-8 juta. Nah, kalau yang kedua yaitu komputer yang spek handal. Jadi komputer kantor yang satu ini tuh mengusung konsep komputer dengan performa terbaik, di mana tentunya spesifikasi komputer kantor handal ini lebih tinggi dibanding komputer pada umumnya, atau biasanya yang kita sebut itu spek dewa. Prosesornya minimal Core i3 atau Core i5, minimal 2 GB, recommended 4 GB, hard disk minimal 500 GB, aksesoris DVD-RW, ini harus, speaker, VGA minimal 2 GB, monitor minimal 16 inci, dan komputer dengan spesifikasi handal ini cocok untuk aktivitas penggunaan Office dengan jasa editing, desainer, software house, warnet game, dan kantor dengan penggunaan aplikasi atau software berlebih atau besar, atau software khusus. Dan harganya sekitaran 5 jutaan untuk yang Core i3 dan 7 jutaan untuk yang Core i5. Jadi kurang lebih seperti itu spesifikasinya. Bagaimana? Bisa dimengerti, bisa dipahami? Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Apa sudah jelas? Nah. Baik, kalau gitu, kalau udah jelas, untuk materi ini saya tutup dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.